akhir-akhir ini tuh banyak banget film Indonesia yang cukup mendapatkan perhatian gue, dan gue sangat merasa dimanjakan dengan banyaknya film-film Indonesia yang sekarang tuh lagi banyak banget yang bagus. Dan salah satu film yang mau gue bahas hari ini adalah Mencuri Raden Saleh. Film yang disutradarai oleh Angga Dwi Masa Songko ini bisa dibilang menjadi film heist atau film bertema pencurian atau perampokan pertama yang gue tonton, karena gue gak pernah tertarik untuk nonton film atau seri tentang perampokan atau tentang heist. Dan film Mencuri Raden Saleh menjadi film pertama dari beberapa bulan terakhir yang akan gue ulas melalui video. Tapi tentu kalau teman-teman pernah lihat gue mengulas suatu film, gue itu hanya berfokus dengan plot dan karakterisasi, karena kayak urusan visual gitu-gitu sebenarnya gue nggak terlalu ngerti, dan gue ngerasa kayak gue nggak pantas untuk membicarakan itu. Tapi untuk catatan sedikit gitu tentang visual, gue ngerasa cukup dimanjakan dengan semua pengambilan gambar dan proses penyuntingan yang telah menjadi hasil. Jadi gue nggak akan komentar lebih banyak dari itu. Nah, kalau ngomongin plot, gue awalnya cukup kaget ya, karena film ini 2,5 jam. Menurut gue tuh film cukup lama gitu, maksudnya kayak gue tapi kalau misalnya nonton film ya, gue ngerasa waktunya itu cukup tepat untuk ditayangkan segitu, karena dari segi plot itu benar-benar padat cerita, jalan ceritanya, pengenalan tokohnya dan lain-lain. Walaupun ada beberapa catatan yang nanti akan gue bicarakan, tapi dari segi plot, premis yang dibawakan itu cukup menarik gitu. Dari awal lo tahu bahwa ceritanya ini tentang pelukis dan sebuah lukisan gitu. Nah dari segi plot yang gue suka juga adalah cerita ini ada hubungannya dengan sejarah suatu lukisan yang mungkin banyak banget penonton baru gitu, atau orang yang tidak terlalu tertarik dengan sejarah jadi tahu, oh ternyata memang ada sejarahnya dari lukisan-lukisan tersebut. Jadi kayak nggak cuma oh ada lukisan ini mahal gitu, ayo dicolong gitu, tapi ada latar belakang kenapa kayak lukisan itu sangat penting. Dan menurut gue itu sangat-sangat baik gitu ketika membawakan suatu cerita dan ada riset sejarahnya. Gue paling seneng gitu, tandanya penulis cerita ini benar-benar melakukan riset atau penelitian tentang subjek yang akan dia bawakan. Itu salah satu hal yang gue suka dari segi plot. Walaupun dari segi plot itu banyak banget ya, khususnya dari segi penggambaran karakter yang gue ngerasa belum cukup ada urgensinya kenapa mereka harus melakukan pencurian besar tersebut. Tapi itu akan gue bahas lebih lanjut di segmen karakterisasi atau karakteristik. Tapi ada beberapa catatan yang membuat gue mikir terlebih dahulu gitu. Kayak misalnya beberapa potensi subplot yang sebenarnya bisa saja dimanfaatkan jauh lebih baik gitu. Misalnya hubungan antara Piko dan ayahnya gitu. Gue berharap mereka bisa explore lebih jauh tentang itu gitu. Tapi ketika nonton gue nggak banyak informasi tentang Piko dan ayahnya gitu, karena bagaimanapun juga konflik awalnya itu diciptakan atas konfliknya mereka. Terus ada adegan berantem kan, nah adegan berantemnya ini yang saat lagi pesta itu gitu, gue ngerasa gue ngerti maksudnya kenapa digambarkan seperti itu gitu, kenapa diciptakan seperti itu, kenapa diaksikan seperti itu. Tapi menurut gue itu salah satu momen yang sangat random. Tapi gue tetap menghargai sih pada akhirnya kayak kenapa kayak sesi berantem ini diperlukan gitu untuk membuat film ini atau plot dari cerita ini jauh lebih menarik. Cuma gue ngerasa kayak agak sedikit random aja. Tapi secara keseluruhan gitu, secara umumnya dari segi penulisan plot gitu, dari segi cerita gue cukup merasa terhibur. Dan memang jadi tapi kalau kalian terekspektasi kayak film ini harus banget berat gitu, menurut gue kalian jangan berekspektasi seperti itu, karena film ini kalau gue bisa deskripsikan film ini itu film fun gitu, film yang memang untuk menyenangkan gitu. Walaupun gue berharap kayak ada beberapa hal yang mungkin bisa diceritakan, khususnya ini berhubungan sama karakterisasi. Dan gue menyadari kalau kita bicara karakterisasi itu sebenarnya nggak hanya salah aktornya gitu, karena aktornya itu hanya akan membawakan apa yang diberikan gitu. Dan gue berharap dari segi plot itu bisa banget diceritain kayak urgensi dari masing-masing karakter melaksanakan heist tersebut atau pencurian tersebut. Gue akan masuk ke karakterisasi. Dan ini gue akan membahas tentang pemain dan bagaimana karakter itu digambarkan. Sebelum gue mulai masuk ke para pemain gitu, gue mau bilang bahwa kayak chemistry gitu, kecocokan antar pemain ini tuh tergambar sangat baik gitu. Gue mau bicara catatan penting tentang karakterisasi dulu.
Nah, dari segi karakterisasi gitu, gue ngerasa nggak semua karakter itu memiliki urgensi kenapa mereka harus melakukan hal tersebut. Yang paling punya urgensi tertinggi itu tentu Pico yang dimainkan oleh Iqbal Ramadan, dan itu cukup jelas gitu kenapa dia mau melakukan itu. Terus ada Agini Haq juga sebagai Sarah gitu. Selain dia mau membantu Pico pacarnya gitu, dia juga mau membantu keuangan untuk keluarganya sendiri gitu, karena dia tinggal cuma sama neneknya, dan di situ juga finansial mereka juga terdesak karena si Sarah ini bisa dibilang jadi tulang punggung keluarga gitu. Lalu ada Gofar dan Tuk Tuk yang dimainkan oleh Umay Sahab dan Ari Irham. Dari segi urgensi, gue tidak melihat hal yang dia lakukan itu sangat-sangat darurat banget nih harus dilakukan gitu, karena cita-citanya kan bangun bengkel gitu ya. Dan ibaratnya kayak gini loh, gue tuh mikirnya kayak apakah apakah permasalahan yang mereka hadapi itu kayak benar-benar ngedorong mereka pada akhirnya untuk setuju mau melakukan itu gitu. Kalau gue bisa menambahkan gitu, mungkin gue akan membuat kayak konflik batinnya mereka berdua gitu loh, kayak kenapa banget mereka harus ngelakuin hal tersebut gitu. Kayak misalnya hal apa sih yang membuat sangat urgensinya tuh apa sampai mereka berdua mau gabung gitu aja. Karena kalau lo lihat itu kayak mereka cuma diajak gabung, ayo gabung, lo mau duit nggak, terus ya udah gitu. Dan terus Ucup, dan urgensinya Ucup di sini paling nggak kelihatan menurut gue gitu. Di sini Ucup tuh cuma pengen ngebantuin Piko doang gitu. Dan menurut gue sama sekali nggak tahu latar belakangnya Ucup itu, penggambaran karakterisasinya dia itu seperti apa, kayak pengembangan karakternya itu gue butuh lebih dari apa yang ditampilkan di cerita. Kenapa? Karena tadi gue bicara tentang urgensi. Nah, dia tuh paling nggak ada urgensinya selain untuk ngebantu Piko gitu. Tapi kita nggak pernah tahu dia tuh dapat koneksi itu dari mana gitu. Kayak latar belakangnya dia tuh apa, keluarganya tuh gimana gitu. Satu-satunya alasan yang ingin dia lakukan adalah dia mau membantu Piko, ngebantu ayahnya. Dan jadi kayak apa ya? Ya masalahnya dia itu juga salah satu karakter yang penting gitu kan. Jadi gue kayak apa ya, kayak ngerasa sayang banget nih, padahal karakter developmentnya atau pengembangan karakter itu bisa jauh lebih didalami lagi gitu. Mungkin beberapa dari kalian ngerasa kayak ya nggak mungkin bisa digambarkan lah ya, tapi gue berharap kayak satu momen yang bisa menceritakan latar belakang si Ucup ini gitu, kenapa dia bisa seperti itu. Terus ada dan ini hal yang sama juga dengan Vela gitu, Vela si negosiatornya gitu, karena kenapa gue juga tidak melihat ada urgensi kenapa dia harus melakukan itu kecuali untuk memacu adrenalinnya gitu, memacu adrenalin. Tapi di situ dicoba digambarkan bahwa si Vela ini orang kaya tapi kayaknya nggak banyak perhatian dari orang tuanya gitu, jadi dia jadi bandar judi. Kayak gini loh, maksudnya kayak alasan kenapa dia jadi bandar judi tuh kenapa gitu, hal-hal yang kayak gitu tuh yang gue pertanyakan saat gue nonton film tersebut. Mungkin minor ya, tapi gue penasaran aja sih, karena karakterisasi itu sangat-sangat penting untuk gue peduli sama karakter, dan kayak kenapa gue mau terlibat sama mereka. Dan ketika latar belakang orang-orang yang penting ini digambarkan dengan baik, gue menjadi hilang rasa peduli ke dia gitu loh. Kayak gue cuma akan mempertanyakan, ih kok random banget tiba-tiba dia mau gabung dan lain-lain gitu. Mungkin ya dalam 2 jam setengah ini nggak banyak yang bisa ceritakan gitu, tapi seenggaknya si Vela ini kita bisa berasumsi bahwa dia ini orang kaya yang kurang dapat perhatian dari orang tuanya, makanya dia mau beralih profesi menjadi seorang pencuri. Sekarang gue lanjut untuk kayak karakter kayak bagaimana. Sekarang gue lanjut untuk kayak karakter satu-satu nih gimana. Sekarang gue lanjut ke pembahasan karakter masing. Sekarang gue lanjut ke pembahasan masing-masing aktor. Pertama ada Iqbal Ramadan sebagai Pico. Gue bisa bilang cara dia memainkan perannya membuat gue cukup peduli sama apa yang dilakukan sama dia gitu. Dan dia membawakannya cukup baik gitu. Terakhir gue nonton film Iqbal itu yang Ratu Queens kalau nggak salah, itu terakhir. Dan itu juga dari situ ke sekarang juga gue bisa melihat banyak banget perubahan atau perkembangan yang dilakukan sebagai seorang aktor. Gue rasa gue cukup puas dengan apa yang dimainkan. Terus Angga Yunanda mungkin karena itu tadi ya, mungkin karena penggambaran karakternya dia ini tadi yang gue bilang nggak punya sense of urgency gitu. Gue ngerasa apa ya, kayak gue tahu, gue ngerasa gue nggak cukup
gue ngerasa kayak nggak cukup peduli sama dia, intinya kayak gitu sih. Tapi bukan berarti dia tidak bisa memainkan dengan baik ya, menurut gue dia berusaha memainkan apa yang diberikan sama dia gitu. Tapi itu tadi, ketika suatu penggambaran karakter ini tidak dipikirkan dengan baik gitu, kayak nggak dipikirin siapa sih orang-orang penting yang harus kita spotlight gitu, siapa sih karakter-karakter mana sih yang harus dipentingkan banget, kita tahu latar belakangnya itu kayak apa gitu. Dan di Ucup ini cuma jadi sidekick tanpa argensi yang jelas kenapa dia melakukan seperti itu selain ngebantu sahabatnya. Dan dia juga kan yang dari awal yang membuat Pico juga masuk ke dalam industri pemalsuan lukisan ini gitu. Gue berharap kayak ada konflik antara si Pico sama si Ucup ini sih gitu, karena dari awal si Ucup yang memberikan ide. Tapi konflik ini muncul di karakter Gofar dan Tuk Tuk, karena ya gara-gara idenya si Ucup ini si Tuk Tuk ini ketangkep gitu. Tapi iya, nggak banyak hal yang bisa gue bahas tentang Ucup, tapi dari segi bagaimana aktor itu memainkan perannya, gue rasa dia sudah cukup bisa memberikan apa yang diekspektasikan oleh pembuat cerita atau sutradaranya. Terus ada Agini Hak, gue harus tepuk tangan sih sama Agini Hak sebagai Sarah gitu, karena butuh dedikasi yang tinggi gitu untuk, ya tadi ada scene berantem yang kayak gitu tuh susah loh cuy kayak. Dan gue nggak banyak kritik tentang Agini Hak karena menurut gue udah baik apa yang dibawakan sama dia. Terus lanjut Gofar, gue mau tepuk tangan sama Umay Sahab sih. Dari awal tuh gue juga nggak terlalu yang invest banget sama karakternya si Gofar gitu. Tapi ketika si Tuk Tuk ini ketangkep polisi terus dia ribut gitu di dalam kelompoknya, itu gue ngerasa emosinya dia tuh dapat banget ketika dia marah-marah ibaratnya ke teman-temannya untuk nyari tahu ini gimana solusinya. Adik gue ketangkep, gue tuh udah bareng-bareng dari kecil gitu segala macam. Itu kayak ada layer tersendiri gitu, ada penggambaran tersendiri tentang karakternya dia, bagaimana hubungan dia sama keluarganya itu gitu. Gak banyak tapi dia bisa mencuri perhatian gue dalam waktu singkat di saat dia berantem sama si teman-temannya karena si Tuk-Tuknya ini ketangkep. Nah, Ari Irham sebagai Tuk-Tuk juga gue belum dapat banget sih karakterisasi si Tuk-Tuk ini gitu. Bukan, tapi gue harus bilang aktingnya nggak jelek. Gue ngerasa kayak harus ada satu momen antara Tuk-Tuk dan si Gofar gitu, kayak bener-bener menunjukkan rasa kedekatannya mereka sebagai seorang kakak adik. Tapi pada akhirnya gue cukup menerima apa yang diberikan, apa yang gue tonton gitu. Jadi mungkin suatu hal yang nggak terlalu masalah ya, tapi gue tahu lebih banyak tentang Tuk-Tuk juga sih. Tapi dari segi aktor yang membawakan, gue yakin cara membawakan karakternya itu bisa jadi lebih baik lagi. Rahel Amanda sebagai Vela, gue cukup puas sama apa yang diberikan sih. Gue cuma berharap gue lebih tahu banyak hal tentang dia, tapi gue rasa permasalahan karakteristik yang tadi gue sampaikan itu tuh sih lebih permasalahan dari alur cerita atau cerita yang dituliskan untuk mereka gitu. Tapi dari segi acting nggak banyak yang mau gue bahas, tapi gue cukup senang sama apa yang gue lihat. Ya cuma berharap gue pengen tahu lebih banyak tentang mereka. Dan itu tadi, intinya dari segi cerita gue berharap banyak subplot yang mendukung dari plot utamanya gitu. Apalagi hubungan Pico dan ayahnya, kayak kenapa hubungannya mereka tuh seperti apa dan lain-lain kayak gitu. Gue berharap itu muncul, terus konflik antar temennya juga. Dan kayaknya gue cuma mau bahas itu aja sih untuk urusan karakterisasi 6 karakter utama ini. Kalau supporting actors-nya atau pemeran pendukungnya, untuk Dini itu gue pengen kayak mungkin ada seri ini berkelanjutan ya. Gue berasumsi ini berkelanjutan karena kayak Dini ini misteri banget. Dini siapa gitu, kayak kok bisa kenal sama si Ucup tuh dari mana, hal-hal kayak gini yang gak ada di cerita. Gue berharap apa yang gue pikirkan itu mungkin bisa jadi terjawab nanti di film berikutnya kalau ada kelanjutannya ya. Soalnya kalau gue ngeliat sih endingnya seakan-akan akan dilanjutannya kayaknya nih. Ya, itu tadi review dari Mencuri Raden Saleh. Menurut dari 1 sampai 10 gue kasih 7. Menurut gue ini film baik kok, bagus gitu, dan gue berharap banyak banget sineas atau pembuat film yang ya bisa bikin cerita atau mau beralih genre gitu untuk film-film yang kayak gini, yang eksperimental lah bisa dibilang. Kenapa eksperimental? Karena ya jarang dibuat di Indonesia gitu.
Oke semua, makasih yang udah nonton. Tulis di kolom komentar menurut kalian kayak gimana. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.